Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat hadir lagi dalam program Mutiara Hati spesial Ramadan bersama saya Yesi Permatasari. Nah, ikhwafillah pemirsa MTTV, Kompas TV dan pendengar setia Radio Mujahidin, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat dan tentunya puasanya lancar, amin ya rabbal alamin. Nah, seperti biasa saya tidak akan sendirian di sini, sudah hadir bersama saya Ustazah Cucu Nur Jamilah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Ustazah? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Gimana puasanya Ustazah? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Hari ini juga bisa lancar. Amin. Oke Ustazah, seperti biasa kita punya tema di program Mutiara Hati Ramadan kali ini membahas tentang peran muslimah nih Ustazah dalam mendidik anak balita. Yang mana kita tahu kalau puasa ini kan lumayan agak berat ya. Kalau dibandingkan mungkin kalau kita sholat itu mungkin sekitar 10 menit itu udah selesai. Tapi ibadah puasa ini kan satu hari sepanjang hari gitu kan. Dari terbit fajar sampai maghrib, mungkin ini agak berat nih untuk anak-anak. Nah, gimana nih Ustazah untuk peran muslimah dalam mendidik anak balita untuk berpuasa nih Ustazah? Silakan. Baik, seperti biasa saya akan menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa kunna linahtadiya laula an hadana. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allaha 'indahu ajrun 'azim. Shadaqallahul maulana 'azim. Para pemirsa Kompas TV, kemudian MTTV dan juga pendengar setia Radio Mujahidin FM di mana saja berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan dan juga sehat sehingga kita bisa menjalankan ibadah saum di bulan suci Ramadan. Salam juga salam kita hantarkan kepada Rasul kita baginda Rasulullah SAW. Wafilah rahimakumullah dan juga istri terkait dengan peran muslimah ke dalam mendidik putra-putri kita untuk bisa beribadah bersama-sama. Ikhwafillah, terkait dengan kita mengajarkan atau mengajak bersama-sama beribadah kepada putra-putri kita, itu memang sudah satu keharusan dan juga diperintahkan dalam Al-Quran maupun juga hadis ya. Rasulullah SAW juga sudah memberikan contoh, bahkan Rasulullah juga sudah mengajarkan. Karena apa? Karena untuk kita bisa meraih ketakwaan dari berpuasa di bulan suci Ramadan sebagaimana yang ditetapkan Allah di dalam surah Al-Baqarah 183, tentu kita tidak bisa sendirian. Artinya begini, wafilah, kalaupun kita sebagai orang tua tekun, khusyuk, ibadah misalkan saum ya 30 hari, kemudian ibadah-ibadah sunnah lainnya, tetapi kita tidak ada mengajak kepada pasangan suami ya ataupun kepada putra-putri, dibiarkan mau puasa terserah, mau ibadah juga terserah, yang penting aku beribadah, jelas itu tidak akan bisa mencapai kepada tujuan mutlak. Artinya kemuliaan surga tidak akan diperoleh kalau kita punya tanggung jawab tetapi tidak dijalankan. Ya, tanggung jawabnya tanggung jawab amanah terhadap keluarga. Maka dari itu ini khususnya kepada para sahabat muslimah ya, para amah di mana saja berada, mari kita jaga, mari kita ajak bersama, kita motivasi, kita didik seluruh keluarga kita istiqomah untuk menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Nah, Mbak Yesi dan juga Iwafila, kita untuk mengajak ya putra-putri kita tentu bukan
sekaligus misal apa di hari pertama puasa langsung ya. Tidak, tetapi kita dari kemarin, dari sebelum, dari bulan Sya'ban kita sudah bisa mengabarkan, memberikan informasi, memberikan penjelasan kewajiban berpuasa di bulan suci Ramadan. Itu khususnya kepada yang sudah dewasa ya, kepada yang sudah dewasa. Tapi kalau kepada balita ya memang sih kalau untuk balita ya agak susah ya Pak Yasin, nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Ya. Nah untuk yang pertama ini Mbak Yasin saya ingin menguatkan dulu terkait dengan landasan Al-Quran, bagaimana perintah Allah ya kepada kita sebagai orang tua untuk mendidik, mengajak, mengistiqomahkan putra-putri kita beribadah. Ini walaupun ini perintah ini terhadap kepada perintah sholat, maka kepada kewajiban-kewajiban yang lain juga sama. Seperti dalam satu hadits Rasulullah SAW menyampaikan, murru auladakum bis sholah wahum sab'i sinin. Murru auladakum, perintahkanlah anak-anakmu bis sholah untuk menjalankan sholat wahum sab'i sinin, ketika mereka itu berusia 7 tahun. Nah, sama halnya dengan saum ya. Sebenarnya itu 7 tahun batasan, sebenarnya batasan mulai mendidik ya, mendidik. Karena umur 7 tahun itu usia sekolah, biasa anak-anak itu mulai sudah paham tentang kewajiban-kewajiban. Walaupun kita kepada anak-anak ya usia 3 tahun, belum sih 3 tahun, mungkin 4 tahun, 5 tahun itu sudah memberi contoh kan. Misalkan ketika kita sholat, duduk di samping anak kita, diikutkan di samping kita ya, itu kan mendidik. Tetapi kalau 7 tahun itu sudah diberikan pemahaman. Nah sama halnya dengan saum, misalkan biasanya pagi-pagi kita sarapan. Nah ketika saum tentu Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami di program Mutiara Hati Spesial Ramadan. Tentunya masih bersama saya Permatasari dan juga Ustazah Cucu Nur Jamilah. Nah seperti bahasan kita tadi Ustazah, dalam mendidik anak ya, seorang muslimah tentu punya peran gitu kan. Nah kalau anak-anak ini kan ada yang balita, ada yang yang sudah akil balik gitu kan. Kalau akil balik itu dewasa sudah wajib gitu kan, tapi ada yang tadi Ustazah bilang 7 tahun ya sudah diajarkan sholat. Nah rentang antara yang sebelum akil balik ini antara 7, 8, 9. Kalau akil balik kan mungkin untuk laki-laki itu sekitar 13, 14, 15 gitu ya Ustazah kan. Ada rentang gitu kan 7 sampai 13 ini. Nah gimana ya Ustazah dalam mendidiknya? baik Mbak Yesi dan juga pemirsa Kompas TV, MTV dan juga pemirsa Radio Jamilah FM di mana saja berada, terkait dengan peran kita sebagai muslimah dalam mendidik putra-putri kita untuk istiqomah menjalankan ibadahnya, khususnya ini ibadah puasa. Puasa tadi di awal juga sudah disinggung bahwa ibadah puasa sangat berbeda dengan ibadah yang lainnya seperti sholat. Ibadah puasa itu ada istilahnya merubah pola ya, makan yang biasanya di siang hari kemudian sekarang harus diganti ke malam hari. Nah sehari itu kan dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari itu cukup panjang juga Mbak Yesi. Kalau untuk kita orang tua itu tidak mudah, orang tua itu mudah ya, biasa saja gitu ya. Tapi kalau untuk putra-putri terutama yang baru 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun, terkadang yang udah usia SD
Bahkan SMP juga kalau tidak dibiasakan itu emang agak sulit. Maka ini saya memberikan tips atau juga mengajak kepada para muslimah, sebagaimana tadi yang saya sampaikan dalam hadis Rasulullah memerintahkan itu mengajarkan, mendidik itu mulai dari usia 7 tahun atau bahkan di bawahnya ya. Kalau untuk memberikan contoh itu bisa 4-5 tahun. Kalau 7 tahun itu sudah mulai diajarkan, sudah mulai kita ajak, kita awasi. Makanya ketika pertama kali di Madinah ya, ketika di Rasulullah mengajak umatnya untuk saum di hari Asyura, karena di sana kebiasaan waktu di Madinah, Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk berpuasa, maka para sahabat itu langsung saum dan mengajak putra-putrinya ke masjid untuk bermain. Nah, ini juga menjadi satu contoh ya, satu contoh terutama untuk yang tadi 7 tahun, yang baru-baru gitu. Maka itu peran ibu, peran muslimah itu adalah selain tadi di awal kita menanamkan bagaimana ibadah ini adalah wajib ya, kita mengajak atau menciptakan suasana yang bisa melupakan tidak makan, tidak minum gitu ya. Kalau tadi para sahabat kan dengan mengajak ke masjid bermain, mengajak permainan, sehingga dengan bermain itu dia lupa gitu. Ini terutama yang usia tadi 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun ya. Sehingga dia lupa untuk makan, untuk bisa mengalihkan laparnya. Nah, bagaimana ketika mereka kembali lagi datang masa laparnya ya, waktu laparnya, ya namanya belum wajib, boleh untuk buka. Misalkan kita ada ketentuan ya, misalkan nanti kita makannya mulainya di jam 10. Nah, untuk ini mungkin 5 atau 5 tahunan ya, 5 tahun atau 6 tahun atau juga sampai ke 7 tahun tadi pendidikan yang pertama. Makannya 10 di jam 10. Nanti udah jam 10 makan, dari saum lagi. Mau saum lagi kapan? Mungkin nanti di jam 1. Nah, setelah itu makan di jam 1, nanti saum lagi. Barulah nanti maghrib. Nah, jadi tidak bisa full sampai maghrib karena itu masih pendidikan yang untuk pembiasaan. Dan nanti biasanya kalau anak itu sudah diajarkan dengan puasa tadi yang pada waktu-waktu tertentu, nanti kalau tahun berikutnya usia bisa meningkat 8 tahun, maka bisa penuh, itu bisa penuh sehingga menjadi penuh itu maksudnya dari 1 bulan tuh bisa sampai ada 10 hari yang full sampai maghribnya gitu ya. Ada yang mungkin yang 20 hari, itu sangat bertahap, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, sampai nanti dia kena hukum balik ya, punya kewajiban. Nah, itu bertahap. Nah, tentu dalam tahapan ini ya, kita sebagai muslimah tetap menjaga dan juga menjaga juga memotivasi, kemudian menciptakan suasana yang anak itu senang gitu loh berpuasa. Misalkan ya bisa juga diberi reward ya, misalkan kalau nanti saumnya sampai maghrib ya, itu mungkin usia kelas 2 SD ya, 2 kelas 3 biasa gitu. Nanti ibu kasih ya, tambahin uang jajannya itu kan, atau beli baju baru ya. Nanti baju barunya ditambahin, beda dengan tahun lalu kan nggak saum, baju lebarannya cukup 2 atau 1, ini ditambahin. Atau nanti apa aja diberi hadiah. Kemudian juga dalam sahurnya ya, sahur tetap memang ini yang paling berat ya para muslimah kalau saya alami. Nah, ketika membangunkan sahur ya itu. Nah, ini juga salah satu peran bagaimana ibu bisa mengajak putrinya atau putra-putrinya saum jangan sampai tidak sahur, karena biasa alasan, wah kakak nih nggak bisa puasa bu karena tadi nggak sahur. Nah, maka ya usia SD SMP ya itu pengalaman saya bagaimana berusaha mereka itu sahur gitu, walaupun hanya dengan 1 gelas susu itu kita bujuk, betul-betul kita bujuk ya, dan tidak dipaksa dengan keras tapi dibujuk. Kemudian sebelum tidurnya juga kita sudah diciptakan suasana agar dia cepat tidur. Kemudian nanti sudah dibisikin kalau nanti di waktu sahur akan dibangunkan, nanti kita makan bersama, makannya dengan ini. Jadi banyak cara sebenarnya ya untuk
bisa putra-putri kita, terutama yang di bawah balik ya, yang belum waktunya, tapi kita mengajak mereka sudah mengenal ini adalah kewajiban dan mereka sudah bisa latihan untuk saum. Ini peran yang luar biasa baik ya kalau kita bisa melakukan. Karena apa, Mbak Yesi, kalau tidak dibiasakan dari usia sebelum balik, nanti ketika balik, misalkan sebelum baliknya tidak dibiasakan, tidak dididik, tidak dikenalkan, nanti ketika balik belum tentu dia bisa berhasil. Nah ini kan yang tanggung jawabnya adalah orang tuanya. Kalau sudah balik itu dia, kemudian orang tuanya. Seperti tahap pengenalan gitu ya Ustazah? Ya, sebelum ini dia di tahap pengenalan. Jadi dari usia, tadi kata Nabi kan dalam sholat tuh 7 tahun diajarkan, 10 tahun boleh dipukul. Nah itu pukul-pukul yang mendidik ya. Itu artinya apa? Untuk membiasakan ke tahap sampai balik itu tidak langsung nanti balik aja, tidak. Jadi ada tahapan-tahapan sehingga akan tumbuh di hatinya itu kesadaran, itu untuk memunculkan kesadaran. Ini peran daripada seorang ibu ya. Kalau saya lebih kepada peran seorang ibu dalam hal memunculkan, membentuk kesadaran kepada putra-putri untuk beribadah. Itu dengan cara mengenalkan, kita ajarkan walaupun setengah hari, misalkan sholat itu walaupun dia terburu-buru, walaupun belum ya masih begitulah, tetapi kita sudah menghargai, mereka sudah mengenal, oh kita ini muslim punya kewajiban ini gitu. Nah, itu memang harus sudah. Oke, baik Ustazah, nanti akan kita lanjutkan lagi ya Ustazah ya mengenai tentang cara mendidik anak untuk peran muslimah dalam mendidik anak. Nanti mungkin ada kiat-kiat ataupun tipsnya nih mungkin dari Ustazah ya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami di program Mutiara Hati spesial Ramadan. Nah, kembali lagi bersama saya Yesi Permatasari dan Ustazah Cucu Nurjamilah. Nah, Ustazah tadi sudah ada beberapa tips nih ya, kayak pengenalan gitu ya Ustazah ya, ada reward juga. Nah, ini kalau ini berkaitan dengan berpuasanya. Nah, mungkin selain berpuasa kan di bulan Ramadan ini ada juga ibadah khusus seperti tarawih gitu ya Ustazah ya. Mungkin dianjurkan juga untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Nah, ini kalau untuk mendidik anaknya gimana nih Ustazah? Baik Mbak Yesi dan juga pemirsa Kompas TV, M2 TV dan juga pemirsa Radio Mujahidin FM di mana saja berada. Tentu benar bahwa di bulan suci Ramadan yang namanya ibadah bukan hanya berpuasa, tidak makan, tidak minum di siang hari ya. Tetapi dianjurkan dan memang sudah seharusnya disempurnakan dengan ibadah-ibadah sunnah. Selain yang sudah menjadi kebiasaan ibadah wajib, maka yang sunnah. Satu contoh misalkan yang tidak ada di bulan lain itu Mbak Yesi adalah tarawih ya. Maka ini peran kita juga muslimah bagaimana mengkondisikan, mengajak putra-putri kita juga untuk melaksanakan ibadah sholat tarawih. Nah biasanya kan ibu-ibu mengajak putra-putrinya ke masjid ya. Atau juga ayahnya mengajak anak yang balita ke masjid. Selama tidak menjadi terganggu ya jamaah, karena kan ada yang mengajak balitanya usia 2 tahun, 3 tahun ya, itu kadang nangis, kadang lari, ya itu emang tantangan juga ya, tantangan. Tetapi memang ada juga anak-anak itu yang diam gitu ya. Nah, tetapi kalau untuk yang udah 5 tahun gitu ya, udah 6 tahun itu emang sudah seharusnya kita ajak untuk membiasakan kita memakmurkan masjid, Kemudian juga tentu Mbak Yesi dan juga para pemirsa, bukan hanya sekedar kita menyempurnakan dengan sholat sunnah, tapi bagaimana juga kita membiasakan atau juga mendidik, mengajarkan putra-putri kita untuk menjaga ibadah, baik itu khususnya ibadah puasa, jangan sampai rusak. Ya. Gimana caranya? Misalkan kalau
anak-anak ya, misalkan kalau anaknya itu lebih dari satu nih kan isi ada yang 2, 3 kan biasa mungkin rebutan mainan kah atau kelahi. Nah ini diajarkannya bukan sekedar nggak boleh berebut, nggak boleh marah, nggak boleh apalagi mukul gitu, bukan sekedar itu, tapi kita masukkan misalkan jadi bukan hanya sekedar melarang biasa, tetapi ada hubungannya dengan kualitas ibadah. Diberikan penjelasan juga ya betul ya tentu perbedaannya dalam bahasa saja. Bagaimana kita menjelaskan kepada anak-anak di bawah 5 tahun, kemudian dengan anak yang sudah mulai mau masuk akil balik, SD sama SMP ya. Kalau SMA nih sudah bisa mencerna, tapi SMA juga sama. Memang kita harus mengontrol. Nah, disinilah peran muslimah itu juga bukan hanya sekedar mengajak, tetapi yang lebih lagi itu adalah mengontrol. Bagaimana mengontrol, menjaga ibadah putra-putri kita ini jangan sampai rusak, jangan sampai tidak sempurna. Ini peran kita juga. Ya, makanya misalkan ya sempatkanlah kita untuk berkomunikasi. Bisa sekarang kan mudah ya, bisa lewat telepon, lewat WhatsApp kan. Misalkan ini sedang di mana, karena kita di kantor, mungkin anak-anak kita ada yang di kampus, ada yang sekolah. Nah, kita komunikasikan sedang apa, hati-hati ya. Jangan sampai kelahi, jangan sampai gibah, kita sedang saum. Nanti rusak loh Kak. Nah, itu tetap dibangun komunikasi itu. Untuk menjaga kesempurnaan ibadah puasa, termasuklah putra-putri kita. Ibadah puasa bukan hanya menahan makan, minum, tapi semua yang berkaitan yang jelek dihindari gitu ya. Ya, dan ini harus dijelaskan dan terus disampaikan kepada mereka sehingga mereka punya pikiran, oh Allah maha sempurna, Allah itu menyukai kepada ibadah itu yang sempurna. Allah tidak menyukai ibadah yang dibarengi dengan perbuatan yang tidak baik. Itu harus terus disampaikan kepada putra-putri kita. Terima kasih Ustazah untuk ilmunya. Masih pengen lanjut sih, tapi waktu kita terbatas nih Ustazah. Terima kasih banyak Ustazah sudah berbagi ilmu bersama kita di sini. Dan pemirsa, terima kasih banyak sudah menyimak dari awal hingga akhir segmen. Terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya Isi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompas TV, independen, terpercaya.